Bab 3. Hasrat yang mendadak. Itu disisipkan ketika seorang jiwa memutuskan untuk hidup suci, menjaga pikirannya, tubuhnya, dan energinya agar selaras dengan cahaya Tuhan, maka langit pun bersorak. Namun pada saat yang sama, dunia kegelapan pun bergerak. Hasrat seksual yang tiba-tiba muncul, yang sebelumnya tak pernah terasa begitu mendesak, bisa jadi bukan berasal dari dalam dirimu. Itu adalah energi asing yang disusupkan secara halus ke dalam medan auramu untuk mengganggu arahmu yang mulai lurus. Karena dalam dunia spiritual, cahaya yang baru menyala adalah sasaran empuk. Ia terang, tapi masih rapuh, dan godaan adalah ujian pertama yang dikirim untuk memadamkan api sucinya. Jika kamu merasa aneh, tiba-tiba bergairah tanpa sebab, bahkan di tengah momen-momen paling khusyuk dan damai, jangan langsung merasa kotor. Sadarlah, kamu sedang diganggu karena kamu sedang bangkit. Semakin tinggi niat sucimu, semakin besar pula energi gelap yang dikirimkan untuk mengalihkanmu. Ini bukan mitos. Ini adalah medan perang nyata yang tidak tampak oleh mata kasar. Jiwa-jiwa yang kuat akan diuji dengan gangguan yang juga kuat. Karena ada entitas yang tahu bahwa jika kamu berhasil menjaga dirimu, kamu akan naik ke level yang lebih tinggi dan membawa cahaya bagi banyak orang. Maka mereka mencoba menggoyahkanmu dari akar yang paling dalam, melalui tubuhmu, melalui imajinasimu, bahkan lewat mimpi-mimpi yang menggoda. Tapi semua ini adalah ujian kemuliaan, bukan kutukan. Kamu tidak berdosa karena tergoda. Kamu hanya perlu sadar bahwa tidak semua yang kamu rasakan adalah milikmu. Beberapa adalah panah api yang dikirimkan agar kamu tersesat sebelum tiba di gerbang kekuatan sejati. Namun kabar baiknya adalah ini. Setiap kali kamu berhasil menahan dan menyadari bahwa hasrat itu bukan berasal dari jiwamu yang sejati, kamu sedang memperkuat medan cahayamu. Kamu sedang memurnikan tubuh dan rohmu sebagai rumah Tuhan. Dan setiap kemenangan kecil itu, setiap penolakan terhadap godaan yang tidak murni, akan membangun pelindung spiritual yang membuatmu makin tak tergoyahkan. Pada akhirnya, kamu akan menjadi sosok yang tidak hanya suci, tetapi juga kuat dan tajam secara roh. Kamu akan mampu membedakan mana keinginan suci dan mana jebakan halus. Dan saat itulah entitas kegelapan akan gentar, karena mereka tahu kamu telah berhasil melewati pintu pertama dari para pejuang cahaya, pintu penguasaan diri. Kamu bukan lagi sekadar manusia. Kamu adalah penjaga gerbang dimensi suci.